Baik, Bu. Semua ada berapa? Sekitar 160, Ibu. 160. Ini baru 101. Udah enggak apa-apa. Saya akan mulai karena hanya 50 menit. Ya. Udah kelihatan PPT-nya Bu Cici? Terlihat, Ibu. Oke. Saya yang pertama itu sampai mana coba? Ada yang masih ingat? Tolong diinikan biar Ibu enggak ngulang-ulang lagi. Ibu sampai ini Bu, mengapa sel selaput mukosa disebut barier fisik kayak gitu, Bu? Kenapa? Selaput mukosa disebut barier fisik itu sudah sampai sel panet menghasilkan defisiensi dan ketligin. Terus Ibu ke bawah. Itu sudah. Oke. Sudah ya, ini sudah ya. Kulit juga sudah ya. Sudah, Ibu. Ini sudah? Sudah. Mengapa kulit sebagai barier? Oke, berarti ini juga sudah ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, ini sudah, Ibu. Sampai berarti di bawahnya PR itu. Oke. Nah, iya, Ibu. Oke. Ya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi mungkin saya ulang sedikit bahwa sistem imun di dalam tubuh kita ada dua macam. Yang pertama adalah sistem imun alamiah, yang kedua adalah sistem imun spesifik. Ya, sistem imun alamiah atau innate immunity ya, atau sistem imun non-spesifik itu dikelompokkan menjadi 3. Ada barier fisik, ada komponen terlarut, ada komponen seluler. Ya, yang barier fisik sudah dijelaskan Ibu ya, yaitu antara lain adalah kulit, kemudian selaput mukosa dengan bersin dan batuk ya, serta adanya silia atau bulu getar di selaput mukosa pernafasan bagian atas. Nah, mengapa kulit sebagai barier fisik sudah dijelaskan Ibu, mengapa selaput mukosa bisa menjadi barier fisik juga sudah dijelaskan, di mana kulit bisa menjadi barier fisik antara lain adanya glandula sebaceous ini ya. Di glandula sebaceous itu glandula atau kelenjar yang ada di bawah kulit yang berhubungan dengan folikel rambut, di mana ini akan mensekresikan minyak yang disebut dengan sebum yang mengandung asam laktat dan asam lemak, sehingga ini keluar bersama keringat, maka keringat itu selain lengket karena kadar garamnya tinggi adalah pH-nya rendah. Ya, di pH rendah itu karena adanya asam laktat dan asam lemak yang dihasilkan oleh glandula sebaceous. Nah, pada beberapa bakteri yang patogen yang ada di lingkungan, itu dia tidak tahan terhadap pH rendah. Ya, sehingga keringat yang dikeluarkan oleh kulit itu punya makna untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen yang berasal dari lingkungan. Nah, namun perlu kita perhatikan, ada beberapa bakteri komensal pada kulit yang sering menyebabkan jerawat akne ya, jerawat. Di mana jerawat ini biasanya ya itu karena banyaknya sebum
atau banyaknya keringat yang membawa asam laktat dan asam lemak. Di keringat yang berlebihan bisa menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme komensal yang tidak pada kulit itu melimpah, yang kemudian bisa menyebabkan timbulnya jerawat. Ya, kemudian bagaimana salah satu cara untuk menekan sekresi dari sebum ini? Ya, jadi sekresi minyak ini bisa ditekan dengan penambahan vitamin A. Ya, ini untuk mencegah sebum. Jadi dapat menekan produksi asam laktat dan asam lemak oleh glandula sebaceous. Itu dengan adanya vitamin A. Maka kulit itu bisa bersih, bisa sehat, antara lain selain vitamin E adalah vitamin A. Ya, ada vitamin C, vitamin E, dan vitamin A. Itu untuk kesehatan kulit. Nah, kemudian ini salah satu contoh bagaimana bakteri itu menginfeksi selaput mukosa. Ini adalah selaput mukosa dari saluran saluran kencing. Ya, di selaput mukosa dari saluran kencing, di mana ketika terjadi awal terjadinya infeksi, bakteri itu melekat pada permukaan selaput mukosa. Jadi seperti ini gambarannya. Nah, ini gambaran Escherichia coli yang bentuknya batang, dia gram negatif, ya. Dia melekat pada permukaan sel epitel selaput mukosa saluran kencing. Nah, jadi dia menginfeksinya di permukaannya ini. Ibu, PPT-nya belum berjalan, Ibu. Oh, masa? Iya, Bu. Loh, kok bisa ya? Bentar, kok suka gini apa ya? Beberapa kali, sebentar, tak enso-nya aja. Gini aja ya, kelihatan ya? Kelihatan, Ibu. Oke, ya. Dan enggak apa-apa ya, enggak di slideshow ya, karena saya slideshow kok nggak bisa ngapain. Kalau enggak gini aja. Nah, ya. Jadi, nih, di bakteri itu menginfeksi selaput mukosa itu awalnya dengan adesi. Adesi itu melekat pada permukaan selaput mukosa kalau memang infeksinya itu di selaput mukosa. Nah, kalau adesi ini, perlekatan ini tidak terjadi, maka infeksi nggak akan terjadi. Ya, jadi di sini selaput mukosa ini punya peran sebagai barrier fisik, melindungi. Ya. Nah, tapi kalau selaput mukosa itu bisa ditembus oleh bakteri, maka itu akan terjadi infeksi. Ya. Jadi infeksi itu adalah diawali dengan perlekatan mikroorganisme pada permukaan sel host. Sel host bisa sel epitelium, ya, ini selaput mukosa. Di selaput mukosa tergantung mau infeksinya di saluran pencernaan, ataukah di saluran kencing, ataukah di saluran pernafasan, ya. Nah, di mana dia menginfeksi itu adalah awal terjadinya infeksi, ini adalah adesi. Saya lanjutkan. Nih, kulit yang terluka itu menjadi rute masuknya mikroorganisme. Maka ketika kamu kulitnya luka, supaya tidak dilewati oleh mikroorganisme sebagai awal terjadinya infeksi, salah satunya ini dengan cara apa coba? Kamu jatuh, terluka. Apa yang kamu lakukan? Diberi obat merah, Bu, atau ditutup? Oke, ya, diberi obat merah atau betadin. Ya, itu adalah antiseptik, antibakteri.
Jadi harapannya ketika luka itu diberi obat merah, beri betadin, maka bakteri kalau nempel di luka tersebut dia akan mati. Ya, di situ. Jadi tujuannya diberi betadin, diberi obat merah itu berguna untuk membunuh bakteri yang akan masuk. Ya. Maka kalau kulit yang luka itu jangan dibiarkan terbuka begitu saja. Maka nanti kalau terbuka, kamu mungkin nggak pernah ngalami ya. Di zaman saya kecil itu banyak kan teman-teman jatuh terus nanti nanan. Ya, itu kalau ditemplei lalat, ya, lalat itu dia punya yang namanya proboscis, kayak jarum di ujungnya hidung gitu ya. Jadi kalau dia nempel itu dengan proboscisnya itu dia mengeluarkan seperti cairan. Ya, terus nanti dia nunjem ke luka itu, mak cekit gitu ya. Nah, ternyata itu juga bisa jadi pengalaman. Nanti kalau diemploi lalat tuh dia nempelkan proboscisnya dan mengeluarkan cairan. Ya, itu mak cekit gitu, terus nanti dia itu ngisap. Ya, ngisap apa? Ya, ngisap tadi kalau di situ sudah ada pes, berarti pesnya disep. Bakterinya juga ikut gitu. Maka di sini menjadi rute masuknya mikroorganisme biting insek, artinya gigitan dari insektisida ataupun gigitan dari bisa nyamuk, bisa tungo, ya, kemudian juga bisa masuknya debu dan sebagainya. Ya, maka kulit kita jaga. Mengapa kulit kita jaga jangan sampai terluka? Karena apabila luka merupakan rute masuknya mikroorganisme. Nah, sekarang mukus. Mukus itu produk dari selaput mukosa, di mana bentuknya adalah lengket, ya, lengket. Ini viskos fluid, jadi cairan yang viskos, kemudian disekresikan oleh membran yang melapisi permukaan bagian dalam tubuh, itu selaput mukosa, baik itu di hidung, itu di mata, itu di telinga, di mulut, di vagina, ya, di dubur, itu ada mukusnya. Ya, jadi mukus yang dikeluarkan hidung, meskipun kamu nggak pilek, tapi kamu tetap punya upil toh? Ya enggak? Halo? Iya, Benar. Ibu. Ya, Ibu. Jadi upilmu itu adalah kelanjutan dari mukus yang mengering. Nah, kalau kamu flu berlebih, baru mukusnya itu cair. Ya, coba mukus rasanya apa? Selain lengket. Ya. Asin. Asin kan? Asin karena kadar garamnya tinggi. Ya, kenapa mukus itu lengket asin? Sehingga dia punya peran ketika ada mikroorganisme nempel di mukus, dia terperangkap oleh kondisi yang lengket tadi. Sudah terperangkap, kemudian diasini, maka dia akan mati. Ya, itu. Ini bisa menghalangi perlekatan bakteri ke sel epitel karena dia sebelum sampai sel epitel dia sudah mati. Di samping itu juga partikel-partikel asing yang lain. Ya, jadi sebelum sampai ke selaput mukosa, dia sudah terperangkap oleh mukus. Kemudian selain itu juga ada gerakan rambut getar. Jadi kalau kamu dapat mata kuliah di histologi, di selaput mukosa saluran pernafasan itu tersusun dari epitelium pseudokompleks kolumner bersilia yang sebelumnya Bu Cici kayaknya sudah tampilkan. Jadi rambut getar itu bukan seperti silianya paramecium, ya memang bentuknya seperti rambut,
tapi itu ada pada selaput mukosa epitelium. Ya, dia bergetar. Yang kemudian nanti ketika ada benda asing masuk, itu kamu bisa bersin, kamu bisa batuk, itu karena efek dari getaran dari rambut getar. Ya. Nah, jadi ketika kamu bersin, kamu batuk, itu merupakan salah satu defense, salah satu pertahanan tubuh terhadap benda asing yang masuk. Sehingga kamu kalau wahing itu di alhamdulillah ya. Jadi mesti bersyukur ketika kamu itu bisa bersin, kamu bisa batuk ya, itu karena merupakan kerja dari sistem imun alamiah. Nah, kemudian selanjutnya itu tadi semuanya adalah barier fisik ya beserta komponennya, baik itu ada yang dihasilkan oleh glandula sebaceus, oleh selaput mukosa. Nah, ini pada kelompok yang kedua itu adalah komponen terlarut. Ya, komponen terlarut. Komponen terlarut itu ya memang dia larut. Ya, larut siapa dia? Enzim lisosim. Enzim lisosim itu kita bisa jumpai di air mata. Kemudian ada di keringat. Ya. Kemudian ada di air liur. Ya. Kemudian ada di ASI. Ya. Kemudian ada di spermin. Spermin itu cairan yang menyertai sperma. Apa fungsi enzim lisosim? Enzim lisosim mempunyai fungsi menghancurkan dinding sel bakteri gram positif. Ya, menghancurkan dinding sel bakteri gram positif. Nah, kalau kamu memperhatikan ketika kamu naik motor misalnya, ya, jauh, kemudian kamu berhenti, apa yang terjadi di mata kamu? Ya, itu biasanya berhenti terus diucek-ucek sih matanya ya, atau diginikan ya toh. Nah, terus kamu lihat apa yang kamu dapat, coba. Kamu pergi jauh naik motor, terus kamu usap ujung mata ini, kamu lihat apa yang kamu dapat. Kotoran. Nah, kotoran. Ya, warnanya apa? Putih kuning. Hitam atau kuning. Hitam ya. Hitam alus kan. Nah, itu adalah efek dari kerja enzim lisosim. Coba mata kita itu, kalau Bu Cici pakai kacamata ya, karena sudah plus matanya. Ya, tapi kalau yang tidak pakai kacamata pun tidak selamanya sehari semalam kita pakai terus 24 jam kan enggak kan? Nah, mata kita itu kan cuma dilapisi selaput mukosa. Sama ada air mata. Ya, air mata kita itu selain ada enzim lisosim, apa coba rasanya? Asin, Bu. Asin juga. Asin, Bu. Asin juga kan? Nah, tadi kalau kamu misalnya keliliben, tahu keliliben ya? Tahu keliliben enggak? Tahu, Bu. Ya. Jadi kalau keliliben itu zaman saya kecil itu terus nanti matanya dibuka nih. Sepul. Orang Jawa anak kecil sepul. Tiup kalau bahasa Indonesia. Suruh niup yang kenceng. Nah, ya malah nempel. Nanti plus tambah air liur temennya, ya kan? Nah, jadi kalau keliliben itu jangan ditiup kenceng. Kalau besar ya bisa kelihatan, buka ini kelopak mata dibuka, diambil, tapi cuci tangan dulu yang ngambil. Ya. Kemudian bagaimana kalau itu kecil misalnya? Maka kamu naik motor tuh berhenti, kedip-kedipkan mata.
Untuk apa mata dikedip-kedipkan? Kira-kira untuk apa? Mengeluarkan enzim lisosim. Merangsang mengeluarkan air mata. Jadi kalau kamu mengedip-ngedipkan mata, itu kan air mata terangsang untuk keluar. Ya. Nah, disitulah enzim lisosim juga keluar. Maka nanti kelilipnya tadi akan hancur oleh air mata. Kalau besar diambil, kalau kecil tadi kedip-kedipkan mata supaya keluar air mata. Jangan diucek, diucek-ucek gini. Kalau diucek nanti yang terjadi apa? Iritasi. Iritasi pada selaput mukosa di bola mata. Akibatnya apa? Kalau iritasi itu kan luka. Kalau luka nanti merupakan jalan masuknya mikroorganisme. Malah yang terjadi infeksi. Ya, maka ingat tadi, kalau kelilipan jangan diucek, tapi kedip-kedipkan air mata mata supaya keluar air matanya. Ya, itu. Oke, itu enzim lisosim. Kemudian mungkin kamu tahu orang-orang tua dulu sering bilang kalau ada anak bayi ya sakit mata, beleen. Maka orang tua-tua bilang kasih itu basennya orang tuanya, itu basen ibunya. Ya enggak? Ya toh? Apa itu basen? Ya, itu basen itu kan ludah di pagi hari. Tapi malamnya tentu sudah gosok gigi ya. Kalau tidur itu kan nggak meludah toh. Kamu nggak meludah kan? Nah, itu enzim lisosim konsentrasinya tinggi di air liur. Ya, konsentrasi air liur enzim lisosim di air liur tinggi. Apa yang terjadi nanti? Kemudian tadi air liurnya diusap-usapkan mata si bayi tadi. Karena apa? Di situ ada enzim lisosim. Bakterinya akan hancur. Nah, cuman kan orang tua-tua nggak tahu. Ya biasanya kayak gitu ya. Tapi itu keterangannya ya mengapa ketika orang tua bilang dileleti itu basen itu karena ketika ludah di pagi hari konsentrasi enzim lisosim tinggi di mana enzim lisosim itu dapat menghancurkan dinding sel bakteri gram positif. Jadi kalau dia ada anak sakit mata karena bakteri kemudian dileleti ludah di pagi hari yang konsentrasi enzim lisosimnya tinggi, maka dia akan sembuh karena bakterinya mati ya itu. Kemudian selain itu di ASI air susu ibu itu tidak ada tandingannya. Ya. Jadi ASI itu kalau dibandingkan susu formula yang semahal apapun pada ASI itu ada enzim lisosim, ada laktoferin, ada imunoglobulin A juga. Ya. Jadi ketika ibu menyusui, awal itu keluar kolostrum. Nah, kolostrum itu kaya akan antibodi. Nah, itu ketika diminum oleh bayinya, maka bayi itu sama dengan mendapatkan vaksin. Ya, vaksin sudah dalam bentuk antibodi. Jadi atau imunisasi pasif. Karena apa? Karena dia sudah menerima dalam bentuk antibodi yang ada di dalam ASI. Maka bayi yang diberi ASI itu ketahanan tubuhnya lebih baik dibanding yang diberi susu formula. Ya, karena pada ASI ada komponen-komponen sistem imun alamiah. Antara lain ada enzim lisosim, ada laktoferin, ada kolostrum yang isinya imunoglobulin. Ya, paham itu? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya.
Kemudian spermin. Spermin itu yang menyertai sperma. Jadi sperma itu keluarkan tidak hanya sel sperma saja, tapi ada cairannya. Cairannya namanya spermin. Ternyata spermin itu yang menyertai sperma itu dia punya peran melindungi sel sperma. Ya, melindungi sel sperma. Nah, kemudian komplemen. Nah, komplemen itu ada pada serum. Ya, jadi kamu semua, saya, di mana yang punya darah itu pasti di dalam serumnya ada komplemen. Nah, komplemen ini komponen terlarut. Ya, dia akan aktif apabila ada benda asing yang masuk. Ya, dirangsang ada benda asing yang masuk ke dalam darah, maka komplemen ini akan aktif. Aktif untuk apa? Diaktif untuk bisa mengeliminasi benda asing tersebut, terutama adalah bakteri gram positif. Ya, nanti ada sendiri bagaimana aktivasi komplemen. Jadi komplemen itu komponen terlarut yang bahannya protein. Ya, bahannya protein yang dia berada di dalam darah, yaitu di komponen serumnya. Kemudian ada interferon. Nah, interferon itu sitokin ya. Interferon ada interferon gamma, interferon alfa ya. Interferon ini ternyata dia punya peran untuk menghancurkan sel yang terinfeksi oleh virus. Ya. Jadi interferon itu menghancurkan sel yang terinfeksi oleh virus. Misalnya contohnya interferon gamma. Ya, jadi ketika orang itu kena hepatitis, ya, contohnya hepatitis itu disebabkan oleh virus, di mana ketika virusnya sudah berkembang biak banyak, maka sel-sel hati itu akan mengeras. Ya, karena apa? Karena dia sudah ditumbuhi oleh virus untuk perkembangbiakan virus, sehingga selnya rusak. Kalau hatinya mengeras, secara fisik dia terganggu, maka fungsinya pun juga terganggu. Maka SGOT, SGPT-nya juga tinggi. Ya, lah, kalau interferon ini fungsinya menghancurkan sel yang terinfeksi oleh virus tadi. Tapi ketika jumlah sel yang terinfeksi oleh virus itu sudah banyak, maka interferon pun kewalahan. Ya, dia nggak mampu untuk bisa menghancurkan semuanya. Sehingga ada suntik interferon. Ya, untuk membantu ya, menambah interferon dalam rangka untuk menghancurkan sel-sel yang terinfeksi oleh virus, termasuk virusnya. Ya, itu interferon. Kemudian toll-like TLR ini, toll-like receptor. Ya. Ini juga komponen yang terlarut, ya. C-reacted protein, CRP, TNF, asam lambung. Ya. Asam lambung jadi ketika makan makanan yang terkontaminasi, ya semua makanan pasti ada kontaminannya ya. Itu begitu masuk ke dalam lambung, itu akan terjadi homogenisasi dengan asam lambung. Di asam lambung itu pH-nya rendah, 3-4. Ya, 3-4 rendah. Bakteri yang menginfeksi saluran pencernaan itu tidak tahan terhadap pH rendah. Maka begitu di lambung, makanan itu terjadi homogenisasi. Diublek sama asam lambung. Ya, maka bakteri akan mati di situ. Begitu masuk ke usus halus,
makanan sudah bebas dari bakteri. Tapi kenapa kita masih juga terinfeksi oleh bakteri lewat saluran pencernaan? Nah, kalau jumlah bakteri yang masuk, yang mengkontaminasi makanan jauh lebih besar daripada asam lambung yang ada, maka bakterinya ada yang bertahan, tetap hidup. Maka dia lolos dari lambung masuk ke usus halus. Ya, sehingga untuk menghindari itu, apa yang harus kita lakukan? Maka pilih makanan yang kebersihannya terjamin. Nah, kalau kebersihannya terjamin, berarti kontaminannya minim. Nah, kalau kontaminannya minim, masuk ke lambung, sudah bisa tereliminasi oleh asam lambung. Sehingga apa? Begitu masuk usus halus, sudah aman. Tapi kalau kita makan makanan yang kontaminannya banyak, alias makanan yang disajikan tidak higienis sanitasinya tidak baik, maka kontaminannya melimpah. Ya, ketika kontaminannya melimpah, maka asam lambung tidak mampu mengeliminasi sepenuhnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi maka tadi ada yang terlewat ya, oleh asam lambung. Dia masih tetap bertahan hidup. Ya, begitu sampai ke usus halus, dia menginfeksi. Ya, di situ. Jadi asam lambung itu punya peran. Tapi bagaimana Bu dengan asam lambung yang tinggi? Nah, itu sudah beda lagi. Ya, kalau asam lambungnya naik, suka naik, lah itu jadinya malah nanti sakit mah. Nah, tapi kalau asam lambung yang tinggi, berarti kalau kayak gitu di lambung itu tidak ada infeksi ya Bu ya? Ada. Oleh bakteri yang tahan terhadap terhadap pH rendah. Ya, contohnya itu adalah Helicobacter pylori. Ya, Helicobacter pylori adalah bakteri yang mampu menginfeksi di lambung karena dia tahan terhadap pH rendah. Ya, itu banyak menginfeksi orang-orang yang punya penyakit asam lambung tinggi. Ya, jadi orang MAH itu tidak hanya asam lambungnya tinggi, tapi juga sering terinfeksi oleh bakteri Helicobacter pylori. Bagus kan namanya? Ya, helikopter, ya, Helicobacter pylori. Ya, oke, ada yang ditanyakan sampai di situ? Belum. Belum, oke. Ya, ini ya. Jadi ini enzim lisosim tadi. Ya, dia menghancurkan dinding sel bakteri. Ada di air mata, di air liur, di keringat, di ASI. Kemudian, nah ini laktoferin tadi sudah dijelaskan Ibu juga. Ini ada di ASI, ada di spermin, di air mata, ya, di musin, menghancurkan dinding sel bakteri, antivirus, antiparasit, antifungi. Ini ada di ASI. Ya, jadi ASI itu sudah mengandung antimikroorganisme. Ya, maka nanti yang cewek-cewek kalau jadi ibu jangan sampai ketika punya anak itu tidak diberi ASI. Ya, jadi ASI harus diberikan karena ketika bayi itu diberi ASI itu sama dengan diimunisasi. Ya, oke. Ini yang interferon tadi. Diproduksi oleh sel yang terinfeksi oleh virus dan memperkuat daya sitotoksik sel natural killer cell. Jadi akan menghancurkan, jadi dia diproduksi oleh sel
yang terinfeksi oleh virus, kemudian interferon itu akan merangsang natural killer cell ya, untuk membunuh sel yang terinfeksi oleh virus ini. Jadi seperti sinyal. Ya, jadi sel yang terinfeksi oleh virus itu memberikan sinyal dalam bentuk interferon. Terus ngasih tahu natural killer cell, NK, ini ada sel yang terinfeksi oleh virus. Nah, NK datang ke sel yang terinfeksi oleh virus. Maka NK itu akan menghancurkan sel yang terinfeksi oleh virus itu sendiri. Ya, itu interferon. Nah, kemudian berlanjut ke komponen seluler. Di komponen seluler itu sebetulnya dia ada dihasilkan oleh organ limfoid primer. Ya, di organ limfoid primer itu antara lain adalah, kamu organ limfoid primer dan sekunder sudah dijelaskan belum? Kayaknya Bu Lisa itu jatahnya. Sudah atau belum, Nak? Sudah Ibu, primer oleh Bu April dan sekunder oleh Bu Herlisa. Oke ya. Jadi komponen seluler ini dia merupakan salah satu sistem imun alamiah. Nah, ada natural killer cell, PMN, ada basofil, eosinofil, neutrofil, sel mas, makrofag, sel dendritik, monosit, leukosit. Ini adalah komponen seluler di mana dihasilkan oleh organ limfoid primer. Nah, organ limfoid primer siapa dia? Coba organ limfoid primer itu siapa coba? Ada dua. Ada dua organ limfoid primer. Itu di hemostasis itu. Coba siapa yang masuk dalam Sumsum tulang, Bu. Betul, ya, sumsum tulang sama apa? Timus. Timus, ya. Nah, sumsum tulang ini yang menghasilkan komponen seluler ini semua. Nah, ada sel makrofag, ada monosit, ada sel dendritik. Ingat, tahu bedanya sel makrofag dengan sel dendritik? Bedanya apa? Persamaannya apa? Coba. Coba. Perbedaan antara sel makrofag dengan sel dendritik. Siapa yang tahu? Bedanya sel makrofag dan sel dendritik. Nah, kalau persamaannya apa coba? Itu di organ limfoid primer itu. Persamaannya menangkap patogen, Ibu. Sama-sama dia menangkap Patogen. benda asing. Ya. Jadi dia sama-sama menangkap benda asing. Itu persamaannya. Tapi untuk sel dendritik itu menangkap benda asing yang di mana coba? Yang menangkap benda asing di mana sel dendritik? Ayo, siapa yang tahu? Sel dendritik itu menangkap benda asing di mana coba? Di kulit. Di bagian perifer, ya, di bawah kulit. Jadi kalau orang itu misalnya
kulitnya luka, kalau tadi dikasih betadin mungkin bakterinya tidak akan masuk. Tapi kalau lupa belum dikasih betadin dan bakterinya masuk, maka akan ketemu sel dendritik. Ya, sel dendritik itu akan mengcapture, jadi menangkap, memfagositosis benda asing yang berada di bagian perifer dari tubuh kita, yaitu di bagian bawah kulit tadi. Tapi kalau makrofag ada di mana? Sama-sama dia menangkap benda asing, fagositosis. Tapi di mana dia berada? Ada yang tahu? Coba makrofag, dia menangkap benda asing yang di mana? Sebentar, ada telepon sebentar. Jaringan bukan, Bu. Halo, perutnya masih sakit nggak, Mang? Kabar mood ada telepon. Sebentar ya, ada telepon. Hah? Masih kembung nggak, Ndok? Masih, ya, otaknya kayak gede. Dibawa. Dikasih berambang meneh, berambang sama minyak telon. Coba enggak usah, orang usah kudu tidur. Mau enggak dia? Terus gegernya barang untuk membangkean, geger barang diusap-usapi. Ya, Nang ya. Jangan dolan dulu ya, jangan dolan dulu ya. Ya. Digosok-gosokin minyak telon dong. Ya, enggak apa-apa itu tuh kalau dikeri-keri isi karo brambang. Brambang kuwi tau, mbok iris ngono separo ngono terus nggo ngeriki ndeke. Ya. Ya, Ibu ngajar sih ya. Dadah Runi, Mbak ngajar dulu ya. Oh ya. Ya, dah ya. Ya, yo. Hah? Rapopo. Ya. Ya, Assalamualaikum. Nah, coba siapa yang tahu sel makrofag itu di mana? Di jaringan ya, Bu? Di jaringan. Ya. Jadi sel dendritik, sel makrofag, monosit itu sama-sama fungsinya untuk fagositosis. Kalau sel dendritik itu di bagian perifer, ya, dia mengambil benda asing yang ada di bagian perifer, tadi di bawah kulit. Kalau makrofag itu di jaringan, kalau monosit itu sama fungsinya fagositosis, tapi dia berada di dalam peredaran darah. Ya, paham ya ini ya? Halo? Paham, Ibu. Oke. Ya, di monosit, makrofag, kemudian sel dendritik itu sama. Kemudian sekarang, nah ini nama-namanya. Kalau dia itu di dalam peredaran darah, namanya masih monosit, fungsinya fagositosis juga. Tapi kalau dia sudah keluar dari peredaran darah, masuk ke jaringan, namanya makrofag. Nah, makrofag yang ada di paru-paru itu namanya makrofag alveoler. Ini makrofag yang paling banyak.
di dalam tubuh kita makrofag yang paling banyak itu adalah makrofag alveoler. Ya. Terus kemudian kalau di ginjal, ya, di glomerulus ginjal namanya sel mesangial. Nah, sel mesangial itu berada di glomerulus ginjal. Kalau di dalam hati, ya namanya sel Kupfer. Di dalam otak, mikroglia. Di dalam tulang, osteoklas. Ini semuanya sama. Fungsinya fagositosis. Oke, paham itu? Paham, Ibu. Paham, Bu. Ya, jadi namanya beda-beda tapi fungsinya sama. Semuanya ini yang di slide ini berfungsi untuk fagositosis. Ya. Nah, ini contohnya ya, makrofag. Selain fagositosis, makrofag itu berfungsi sebagai APC. Apa itu APC? Ya, APC itu antigen presenting cell. Ya, antigen ya, presenting cell. Nah, itu APC. Nah, oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan ini sedikit, masih ada waktu, bagaimana makrofag itu memfagositosis benda asing di sini. Ya, jadi pertama bakteri itu akan datang. Ya, ini sebetulnya makrofag itu punya reseptor, punya radar untuk mengenali bakteri. Begitu ada bakteri datang, masuk ke dalam tubuh, makrofag tahu ada sinyal. Maka makrofag akan mendekat, kemudian membentuk pseudopodia, seperti kaki palsu ini. Nah, kemudian melingkupi ini. Nah, ya ini melingkupi, sehingga apa? Bakteri itu masuk ke dalam yang namanya fagosom. Jadi pertama makrofag membentuk pseudopodia, kemudian untuk menangkap bakteri ataupun benda asing. Setelah ditangkap, maka makrofag membentuk fagosom ini. Nah, ini kalau sudah berada di dalam ruangan ini namanya fagosom, forming fagosom, ya, membentuk fagosom. Kemudian fagosom yang membawa benda asing ini akan diketahui oleh lisosom. Nah, ini biologi sel dan molekuler. Nah, biologi molekuler diingat kembali. Ada yang namanya saya lupa, lisosom primer. Ya, lisosom primer akan mendekati fagosom ini. Maka yang ketiga ini fagosom fusi dengan lisosom. Nah, lisosom ini kemudian mengeluarkan proteinnya untuk menghancurkan benda asing ini. Ini dihancurkan. Nah, kalau fagosom fusi dengan lisosom primer, ini disebut dengan lisosom sekunder. Ya. Setelah itu, protein dari lisosom primer ini akan menghancurkan benda asing ini. Lisosom enzim digest, mencerna bahan yang difagositosis ini. Nah, hasil dari fagositosis ini, ya, penghancuran ini kemudian dibebaskan dari sel ini. Nah, ini cara makrofag memfagositosis benda asing. Oke? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan ya? Halo? Belum, Ibu. Belum, oke. Nanti ketemu di ujian ya, kalau enggak ada yang ditanyakan ya. Oke, jadi saya kira untuk pertemuan hari ini
saya cukup dari ini dulu ya. Silakan kamu cari waktu lagi kelas A dan B gabung, enggak masalah ya. Baik, Ibu. Oke. Cukup sekian. Ya, kalau misalnya mau besok pagi jam 7. Mau enggak? Bis. Kalau bisa saya jadwalkan. Halo? Halo? Jam 7 ada matkul, Bu, tapi belum tahu masuk atau enggak. Nanti dikabarin lagi ya. Nah, kalau dikabarin gitu ya Ibu nanti bisa jadwalkan yang lain dulu. Ya. Oh iya, Bu. Ya, maksud saya kalau hari ini diputuskan, saya plot, saya janjikan yang lain. Tapi kalau kamu enggak jelas, ya saya nanti handle yang lain. Kalau hari Kamis, Ibu, jam 10.20. Oh, saya kalau jam segitu sudah ada yang lain, saya ada nguji itu. Kamis itu saya nguji tesis jam 8. Baik, Ibu, nanti diinformasikan kembali dengan Ibu. Takutnya hari Selasa ada matkul, Bu. Ya, oke ya. Saya kira itu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua tetap sehat ya, Ibu Clef ya. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.